Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Sinta Chandra Dewi dengan NIM G0024216 dari kelompok B9. Dan di sini saya akan melakukan inhal anatomi blok 1.3. Yang pertama, soalnya yaitu seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Terus dokter itu menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, sama hindgut. Yang pertama, soal pertama, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Jadi kalau yang foregut itu regio atas, itu tuh ada esophagus, ada gaster, ada duodenum pars superior, ada hepar, ada pankreas, sama ada lien. Nah, setelah itu ada organ dari midgut. Kalau yang midgut itu ada duodenum pars descendens sama ascendens, terus ada yeyunum, ada ileum, ada cecum, ada appendix, sama ada kolon ascendens. Oh ya, terakhir juga ada 2/3 proximal kolon transversum. Yang terakhir organ-organ dari hindgut itu regio kanan. Itu tuh ada kan tadi udah 2/3 proximal kolon transversum ada di midgut, berarti yang sepertiganya ada di hindgut distal kolon transversum. Terus ada kolon descendens, ada kolon sigmoideum, ada sama ada rectum. Oke, mungkin seperti itu untuk organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Nah, di sini tuh aku udah ada tabelnya. Jadi vaskularisasi yang pertama tuh ada sistema anteriosa dari foregut, itu dibawa oleh cabang-cabang truncus coeliacus. Nah, setelah itu bercabang jadi arteri hepatica communis, arteri gastrica sinistra, sama arteri lienalis. Nah, setelah itu ada sistema anteriosa dari midgut. Itu tuh dibawa oleh cabang-cabang arteri mesenterica superior, terus bercabang menjadi arteri colica media, arteri pancreaticoduodenalis, ada arteri colica dextra, ada arteri ileocolica, sama arteri intestinalis. Nah, yang terakhir itu ada sistema arteriosa dari hindgut. Itu dibawa oleh cabang-cabang arteri mesenterica inferior. Nah, bercabangnya jadi arteri colica sinistra, arteri sigmoidea, sama arteri rectales superiores. Nah, sistema dari venosa ketiga ini, foregut, midgut, sama hindgut itu sama, ada vena mesenterica superior, terus ada vena porta hepatica, terus ke vena mesenterica inferior. Kalau yang superior itu vena porta hepatica, kalau yang inferior itu vena lienalis, terus ke vena porta hepatica. Setelah itu lanjut ke soal nomor 3. Soalnya yaitu sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Yang pertama itu tadi persarafan utamanya dari foregut, midgut, sama hindgut. Jadi ini juga ada tabelnya. Jadi yang foregut itu oleh nervus pancinicus major ini, terus yang midgut itu yang minor, sama yang hindgut itu yang lumbalis. Nah, kalau foregut sama midgut, parasimpatisnya itu nervus vagus, kalau yang hindgut itu nervus pancici pelvici. Nah, ini tuh yang
simpatikus sama parasimpatikus. Nah, mungkin aku bakal jelasin, ini udah ada aku tulis untuk si nyeri visceralnya. Kan tadi ditanya jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf. Nah, di sini kalau nyeri visceral itu dapat menjalar karena serabut aferen visceral itu membawa sinyal nyeri ke segmen spinal tertentu yang juga menerima input dari somatoplexus atau kulit dan otot. Jadi otak itu sering salah menginterpretasikan nyeri visceral sebagai nyeri somatik di area kulit yang sesuai. Nah, kalau yang di foregut itu tuh disuplai oleh cabang nervus pancicus major ini yang tadi tebal, terus melalui plexus celiac. Nah, afferent visceral dari organ foregut ini bakal berakhir di segmen spinal T6 sampai 9. Nah, terus nyeri dari organ foregut itu sering dirasain di epigastrium atau sekitar ulu hati. Nah, contoh dari nyerinya itu kayak nyeri gastritis atau tukak lambung yang terasa di epigastrium. Nah, terus ada nyeri kolik biliar atau dari kantong empedu, dia tuh juga dirasain di area itu. Lanjut ke midgut. Jadi midgut itu disuplai oleh nervus panicus minor melalui plexus mesentericus superior. Nah, terus afferent visceralnya itu dari organ midgut yang berakhir di segmen 10 sampai 12. Nah, terus nyeri dari organ midgut ini sering dirasain di area periumbilical hindgut. Nah, contohnya itu kayak nyeri appendicitis awal yang sering dirasain di sekitar pusar, terus sebelum bergeser ke fossa iliaca kanan. Itu contohnya. Terus yang terakhir itu nyeri yang hindgut itu disuplai oleh nervus panicus lumbalis tadi yang ada di tabel, terus melalui plexus mesentericus inferior. Nah, afferent visceralnya itu dari organ hindgut berakhir dari segmen lumbalis 1 sampai lumbalis 3. Terus nyeri dari organ hindgut ini sering dirasain di hipogastrium, area bawah perut. Nah, contoh nyerinya itu kayak nyeri akibat colitis pada kolon sigmoid. Jadi dapat dirasain di hipogastrium tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk inhal anatomi blok 1.3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.